Halo, selamat sore. Baru aja menyambung IG Live dengan Mbak Apong. Sekarang lanjut di hari ke-11, 90 hari live saya. Hari ini saya sengaja nih datangin teman saya. Dia seorang pendidik, seorang penulis juga yang mungkin teman-teman udah mungkin ya udah tahu ya kalau di komunitas saya udah terkenal banget nih. Dia suka membagikan inspirasi-inspirasi pagi. Dia konsisten banget setiap pagi itu pasti memberikan atau mengirimkan quotes ke kita di grup itu, inspirasi-inspirasi yang membuat pagi-pagi hari kita tuh semakin semangat. Jadi dan dia konsisten sudah melakukan ini dari udah lama banget, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Nanti kita coba tanya ya ke orangnya. Saya coba undang dulu ya. Oke, siapa dia? Kita lihat ya. Halo, halo, hai. Halo Hai Mbak Femi, Betty. kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, kedengeran. Kedengaran ya? Wah, kamu lagi di mana ini? Di rumah. Oh iya, baru lihat latar belakangnya batu. Oh iya, di rumah. Apa kabar Mbak Betty? Baik, Femi. Saya Tadi baru baru lanjut nih dengerin tadi. dengerin Iya, kamu live. baru lanjut sama Mbak Apong. Tapi Hebat, emang kita Femi. udah bikin Semangat jadwal banget. ini ya. Semangat Semangat banget. ih, semangat ih. Dari kamu juga semangat ya tiap pagi. Iya. Tadi saya cerita ke teman-teman kalau kamu tuh tiap pagi itu konsisten memberikan kirimin kita quotes di grup ya. Dan itu konsisten udah lama banget. Bener nggak Mbak? Kamu Iya, udah melakukan apa kirim-kirim quotes di pagi hari itu udah berapa tahun Mbak? udah 10 tahun. Wah, tuh lama banget. Dan itu tiap Seperti hari ya? Tiap hari iya, ya? setiap hari itu konsisten banget. Sampai kadang-kadang kalau nggak pengen nggak nulis, tapi kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu loh. Ada yang hilang gitu ya? Iya, Ada yang kalau kurang. kalau dulu kan saya kan nulisnya ketik ya. Kalau Mm-mm. zaman yang dulu BlackBerry itu saya tuh ngetik gitu loh. Jadi tapi terus ada yang forward lagi kan Mm, mm. orang gitu. Akhirnya saya pikir kalau saya ketik kan bukan apa ya, bukan kayak kesannya bukan tulisan saya. Jadi Iya, bisa iya. tulisan orang lain seperti itu. Jadi dulu kan seperti kamu tahu, saya banyak buku-buku kata-kata bijak ya kan. Mm-mm, Terus mm-mm. tulisannya amburadul, ya enggak? Iya, sebelum itu aku tunjukin dulu ke teman-teman ya. Jadi ini buku isinya tuh quotes dari Mbak Betty. Jadi waktu pengerjaannya nih, dia mengirimkan ke saya itu tulisan-tulisannya itu tentang apa quotes-quotesnya itu yang di bukunya itu satu box ya teman-teman ya. Saya kaget juga. Wah, ini beneran ini. Saya sampai nulisin loh, 1, 2, 3 sampai 1000 gitu. Sampai 1000, saya penasaran gitu loh. Saya pengennya sih setiap hari tulis satu, jadi dalam Hmm, waktu 1 tahun 365. Kalau hmm. misalnya 10 tahun dikali 10, Banyak 10 banget tahun itu udah ya. pasti udah tiga berapa. Ternyata banyak gitu, sekali nulis bisa yang banyak. Terus Iya, kadang-kadang kadang satu kata-kata hari nggak cuma orang. satu quotes ya, kadang. Iya, kadang-kadang bisa Hmm. banyak gitu. Cuma ya eh, susah ya kalau kayak begitu ya. Harus konsisten gitu loh Penny. Ya, jadi semenjak teman saya itu dapat dari ini, mungkin saya kirim ke kamu, kamu kirim lagi Mm-mm, ke teman saya. Ke mm-mm. teman saya itu yang saya terima dari saya. Jadi kesannya dia itu tulisan kamu atau tulisan saya, dia bilang gitu. Oh, oke, oke, oke. Iya, Jadi iya, saya iya, bilang iya, itu iya. tulisan saya. Jadi akhirnya Hmm. saya pikir bagus juga ya kalau saya menulis gitu, nulis tangan gitu. Betul, betul, betul. Dari menulis tangan itu
akhirnya ada seseorang bilang mendingan dibuat konten Bu yang bagus gitu. Iya, 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 benar, Terus benar. dimasukin ke Instagram, jadi khusus untuk kata-kata bijak saya. Ya saya pikir ya bagus juga ya, daripada saya kirim-kirim terus buang dengan percuma gitu. nggak nggak Agak-agak nggak tahu percuma sih. nggak tahu Saya nemu di saya mana. termasuk saya termasuk yang mengumpulkan quotes kamu loh tiap hari, Mbak. Maksudnya apa ya? Apa saya simpen juga gitu. Bahkan ada ya satu teman komunitas kita itu yang menuliskan quotes-quotes Iya, kamu. iya Yang soalnya jadi saya itu apa ya ya, kan. iya apa ya, saya bingung ya Cimeri itu bisa satu buku itu kata-kata bijak saya. Iya, makanya. Jadi sebenarnya kata-kata bijak kamu itu nggak ada yang percuma. Pasti apa itu bisa berharga untuk orang lain loh, Mbak Betty. Jadi Sebenarnya teruskan deh, iya, teruskan. sebenarnya kalau kalau kayak gitu nulis itu ya, kayak kamu kan suka eh, bilang ke orang jangan lupa menulis gitu. Bener juga sih, jadi saya menulis itu setiap hari selama 10 tahun, siapa sangka ya saya bisa menjadikan satu buku gitu ya. Betul, betul. Dan Itu hanya rencana, sebagian, itu hanya sedikit dari quotes-quotes yang kamu tulis iya loh dari sebenarnya saya pikir itu. sedikit dari yang pokoknya yang terbaik-terbaik yang kamu pilih sama si Amel gitu kan. Dan Semuanya ternyata bagus. ya ternyata saya Iya. seneng banget gitu. Dan ketika saya bikin satu buku itu, ternyata itu ketika kayak mau kasih orang itu bingung kan, mau ulang tahun mau kasih apa ya? Betul, Saya bisa bikin kasih buku saya seperti itu. betul, betul. Dan itu suatu kebanggaan ya buat saya. Begitu yang baca juga seneng gitu. Terus dan kita bangga ya, kalau saya bangga itu karangan saya loh seperti itu. Iya, 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 benar-benar. Saya aja yang bantuin bangga, apalagi yang nulis, ya kan nggak? Dan ternyata buku itu mencirikan saya banget gitu loh. Ada kata-katanya, terus ada harus harus buat ditulisnya seperti itu. Itu impian saya. Sebenarnya impian saya itu cuma tercetus ketika saya ngobrol sama kamu ya waktu itu ya, tanpa sengaja. Tanpa ini sengaja. ini saya tuh sebenarnya nggak pengen bikin buku tentang saya pengen bikin buku tentang kata-kata bijak yang udah saya kumpulkan Ini ya, bertahun-tahun seperti itu. Iya, pertama ini tuh pengennya ini, tapi ternyata yang jadi yang satunya ini ya. iya. Ini ya yang Aturan diseriusin. mau yang itu sebenarnya saya. Jadinya bukunya itu dulu. Seriusan yang ini ya. Udah gitu kamu bilang udah dibuat aja, ya kan? Betul, Terus betul, saya betul. pikir, ya iya deh. Saya pikir kamu bohong gitu loh, maksudnya ya cuma seangin lewat gitu kan, seangin lewat pas kamu coba kumpulin dulu buku-bukunya. Saya pikir kamu cuma mau baca aja buku-buku kata bijak saya. Ternyata saya kaget juga lah. Kamu kok malah bikin udah selesai sampai 365 plus ada foto-fotonya. Senang Iya. banget ya saya. Jadi saya ngelihat dulu ini kan jarang banget ya. Maksudnya orang yang konsisten 10 tahun mengumpulkan quotes-quotes terus Mm-mm. sayang banget kalau tidak dijadikan buku yang mana dari buku itu kan kita bisa berbagi inspirasi lagi kan Mbak Betty. Jadi Iya. Heeh. kalau kita tulis untuk kita sendiri kan ya kita hanya menikmatinya sendiri. Begitu kita sebar lagi, kita berikan ke orang lain kan itu bisa berguna juga buat orang lain gitu. Karena Iya. saya merasakan banget ya manfaatnya waktu di grup gitu tiap pagi dapat quotes dari kamu, bahkan kadang saya menunggu-nunggu ini Mbak Betty kok belum kirim ya jam segini. Biasanya udah kirim ya atau jangan-jangan dia kemana atau kenapa gitu. Jadi apa ya jadi sebuah rutinitas jadinya mendengarkan atau melihat ya kata-kata bijak kamu itu. Jadi saya senang banget memulai hari saya dengan kata-kata bijak. Jadi itu bisa kalau untuk saya sendiri tuh Mbak Betty Mm-mm. dapat postingan dari kamu itu tiap pagi itu bisa membuat hari saya pagi saya menjadi lebih baik lebih positif gitu. Jadi saya juga kebetulan kita sudah kenal 3 tahun juga ya Mbak Betty. Mm-mm. Jadi Iya. dalam 3 tahun ini setiap pagi saya merasakan lebih positif gitu dengan pertama dengan
rutinitasnya pertama morning prayer dulu Mengirim, kan. Ya, iya, terus saya baru buka handphone tuh. Kebetulan pasti buka quotes dari kamu. Wah, itu bisa membuat hari-hari saya yang saya mulai dengan sesuatu yang positif. Jadi iya, saya senang banget punya teman seperti kamu yang bisa membagikan hal-hal positif dan bisa mempengaruhi orang lain juga untuk berbuat positif juga gitu Mbak Betty. iya, itu yang saya pikirkan sih ya Penny ya. Maksudnya apa yang saya kirim, semoga apa yang mereka baca itu memberikan inspirasi. Betul. Jadi maksudnya bangun pagi, lihat saya, tulisan saya. Jadi Lihat kamu semoga ya. dengan melihat saya pada hatinya suka cita, senang gitu, penuh bersyukur. Sebenarnya gini loh, saya tuh sebenarnya pengen kirim Senin sampai Minggu ya. Cuma saya pikir kalau Sabtu Minggu nanti mengganggu orang yang weekend seperti itu kan. Terus saya pikir Sabtu Minggu itu saya pengen suatu cerita yang apa ya, kalau saya kirim misalnya tentang cinta gitu kan, kalau Sabtu Minggu tuh saya senangnya kirimnya tentang cinta. Oh, ada tema-temanya ya tiap hari ya? Maksudnya selama 1 minggu itu kalau bisa ada satu tema cinta gitu, saya seneng. Oh, Maksudnya biar orang mempunyai cinta setiap setiap hari gitu loh. Jadi nggak mungkin kan saya tulis tentang cinta itu saya kirim ke grup gitu, nanti dikira saya ada maksud tertentu. Maksud tertentu nih, wah ini kok nggak tulisannya cinta gitu. Padahal kan cinta itu kan universal iya, seperti itu. betul-betul. Terus mungkin kalau minggu mungkin tentang Tuhan seperti itu. Jadi saya punya tulisan kalau 1 minggu itu 1 hari untuk tentang cinta, 1 hari tentang Tuhan seperti itu. Terus ada tentang semangat, motivasi seperti itu. Terus ada mungkin satu kata yang mungkin agak dalam, dalam tapi kena gitu loh. pas baca kena loh gitu. Padahal saya bukan kena ke dia gitu, tapi kadang-kadang orang bilang, wah tulisan kamu kok kena banget sih sama saya pada hari ini ya gitu. Kan orang kan seneng ya kata-kata yang dalam gitu, yang misalnya tentang Betul. sesuatu yang bikin orang mengeluh. Kenapa kamu mengeluh hari ini? Padahal gitu. Pas misalnya seperti itu. Padahal harusnya dia nggak mengeluh, tapi hari itu dia mengeluh seperti itu. Ya, Iya, Mbak mudah-mudahan sih Betty. bisa menginspirasi ya, Penny ya. Iya. Mbak Betty, berhubungan sama tema kita hari ini nih, Ya, eh, jurnal. iya, sehat dan kaya dari menulis jurnal nih. Ini kebetulan kan buku Mbak Betty yang ini ya, jurnal ini ya. Saya mau tanya nih, apa nih, apakah dari menulis jurnal ini kita bisa sehat dan bisa kaya? Itu apa nih maksudnya Mbak Betty? Bisa dong, Penny. Kalau kalau menulis jurnal itu kita bisa sehat, sehat hati, sehat pikiran, terus kaya hati, kaya pikiran. Kan kalau menulis jurnal itu kita pasti mempunyai kesehatan, terutama kesehatan mental gitu. Jadi ternyata para psikolog itu ya, psikiater itu menyarankan orang-orang yang mempunyai kesehatan mental, bukan mental itu bukannya maksudnya gila ya, maksudnya yang mungkin depresi, mungkin lagi stres, apalagi kan zaman kayak begini kan orang banyak yang sakit, banyak yang mungkin di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu kan, mungkin ya dengan menulis itu ternyata bisa loh meningkatkan rasa positif atau kesehatan mental seseorang gitu. Jadi kan kalau kita sehat berarti apa? Kaya, ya kan? Betul. Kaya itu kan bukan berarti kita kaya banyak uang, ya kan? Banyak Nggak uang hanya tapi itu ya, kalau betul. kaya banyak uang tapi nggak bahagia kan percuma kan? Kaya itu kan banyak artinya, maksudnya kaya itu kita damai, sejahtera, ya seperti work from home yang kita selalu ngomongkan setiap hari, seperti kita work from home lah seperti itu. Betul Mbak Betty. Jadi ketika kita merasa lelah, mudah emosi, ya kan, tulislah, coba menulis di kertas. Jadi
saya itu ya seperti kamu kan punya tips pasti gitu. Ya nanti saya Iya, iya, kasih iya, tips iya. lah. Bagaimana Ada ya? supaya, tapi saya nggak pasti lah. Saya 5S aja deh. Kemarin kan sama Pong 5B. Sama Pong kan 5B. Sekarang sama Ini Penny 5S ya? 5S. 5S aja deh. Tapi 5S-nya panjang. Panjang? Oke. Ya, maksudnya setiap step gitu. Seperti itulah. Pokoknya gimana kita menulis. Ya orang kadang-kadang kan pikir menulis itu apa ya? Susah gitu kan. Bingung mau nulis apa gitu kan. Iya, bingung Nah, mau jadi mulai saya dari mana gitu ya. saya punya tips aja gitu. Tipsnya pertama itu S ya. 5S gitu. 5S. Berarti setiap hari Sabtu coba Setiap hari nulis Sabtu? setiap hari Sabtu atau Minggu saya. Kalau saya itu setiap hari Sabtu itu saya bikin kata-kata bijak quotes itu untuk 1 minggu ke depan. Itu kan kalau saya. Mungkin kalau teman-teman itu Stok ya, stok ya berarti. satu stok gitu. Ini udah siap nih 1 minggu ke depan Senin sampai Wow. berarti Senin sampai Sabtu itu udah siap itu kata-kata bijaknya. Entah itu kadang-kadang saya nulis cuma nulis aja kan. Senin ini, Selasa ini. Tapi kadang-kadang ketika saya hari Rabu misalnya saya kirim, ternyata kok cocok ya sama saya seperti itu. Ada cocoknya sama saya bukan sama teman-teman seperti itu. Nah, mungkin setiap hari Sabtu itu coba teman-teman nulis jurnal harian untuk 1 minggu ke depan. Kalau saya kan nulis kata-kata bijak. Mungkin saya juga Senin sampai Sabtu itu tulislah kata jurnal harian. Jurnal harian itu kan bukan cuma kegiatan Betul. kita saat Senin sampai Jumat ya. Biasa kita kan aktif kerja itu Senin sampai Jumat. Coba Senin sampai Jumat itu tulislah kegiatan mau ngapain nih Senin sampai Jumat. Iya. Yang minggu depannya ya, oke. Ya, misalnya mau belanja apa, mau masak apa, seperti itu. Terus mau bertemu orang siapa, kalau saya kebanyakan mau WhatsApp siapa, terus mau follow up siapa gitu. Terus mau meeting sama siapa tuh Senin sampai Jumat itu saya sudah tulis gitu. Jadi itu yang pertama setiap hari Sabtu, coba nulis jurnal mingguan, itu namanya jurnal mingguan ya. Jadi kayak misalnya bukan cuma kita mau beli apa aja, misalnya kebutuhan sehari-hari, misalnya kan habis ya, kita bisa tulis di jurnal itu, Senin mau beli ini, misalnya mau masak ini gitu kan. Terus kalau misalnya nih kayak tanggal 10 kan harus sudah bayar uang sekolah kan. Bayar ya. Pokoknya saya ingat tanggal 10 sama 20 itu, tanggal 10 udah harus bayar uang sekolah nih anak-anak nih. Berarti tanggal 9 itu udah harus bayar gitu, supaya nggak bayar apa, denda ya kan. Denda. Tanggal 20 itu kan biasa kita harus bayar apa? Listrik, air, seperti ya. Nah kalau bisa ya tanggal 18 itu udah harus saya udah tulis gitu, 18 itu bayar listrik, air, ya kebutuhan pokok seperti itu. Terus mungkin mau ketemu sama siapa gitu. Misalnya saya mau IG live sama Penny nih, saya tulis seperti itu di jurnal mingguan. Terus yang kedua itu, S kedua itu setiap hari buat 3-5 rasa bersyukur kita setiap hari. S-nya itu setiap hari, setiap. biar ingat gitu, setiap sampai 5. Jadi setiap hari itu tulis, buat 3 jurnal bersyukur kita setiap hari. Jadi biar ingat ya setiap hari gitu. Kalau mungkin nggak bisa 5, kalau saya kan 5, coba tulis 3 aja setiap hari. Itu udah harus ada, itu udah kayak apa ya, merefleks, rutinitas dan kita jadi merasa adem. Kalau kita udah nulis itu, kita merasa adem, oh ya hari ini saya bersyukur ya hari ini ya, saya bisa ada rasa bersyukur. Entah itu apa,
saya bersyukur ya hari ini. Walaupun saya mungkin hari ini saya bad days gitu kan, hari saya nggak bagus, tapi ada satu peristiwa yang bagus lah. Nggak mungkin lah satu hari itu bener-bener yang nggak bagus, tapi Buruk pasti semua ada gitu satu, ya. Pasti ada yang bagus ya. pasti ada yang bagus lah. Ya seperti kita bernapas, makan, punya baju, punya tempat tinggal. Karena saya mikir, saya ingat bagian tubuh saya. Saya ingat gitu, oh otak saya itu untuk berpikir ya. Saya masih bisa punya otak untuk berpikir gitu. Tanpa otak saya nggak bisa berpikir dengan baik gitu. Oh saya punya mata ya, mata saya bisa untuk melihat. Karena kemarin saya punya peristiwa, saya pakai soft lens, terus ya namanya saya ya orangnya ya nggak bisa diem gitu ya, pakai soft lens mata saya suka cukup-cukup atau nggak Penny. Terus soft lens-nya hilang. Tau nggak hilang di mana Penny? Dia nempel di atas. Ya ampun. And then terus saya kedip dong dan dengan berdoa. Ya Tuhan, mudah-mudahan temukan soft lens saya turun ke bawah. Dan akhirnya treng muncul. Wah, saya senang banget kan. Nah, itu saya pikir itu suatu hal yang berharga. Saya punya mata. Iya, benar. Kalau misalnya soft lens, karena kenapa saya nggak bisa lihat? Saya merasa kok Burem mata ya, saya burem. Iya, yang sini bisa lihat, yang sini nggak kelihatan. Oh, maksudnya bukan nggak kelihatan ya, burem ya. Burem. Seperti itu. Punya mulut untuk berkata, ya kan, punya kaki untuk melangkah 3.000 langkah setiap hari, punya tangan. Nah, itu rasa bersyukur kita setiap hari. Yang ketiga itu setiap minggu kita udah nulis tuh ya, pencapaian kita setiap hari, ya kan. Jurnal harian kita setiap hari. Nah, setiap minggu itu yang ketiga itu setiap minggu coba tulis pencapaian terbaik kita gitu. Jadi saya seneng gitu loh. Misalnya dari rasa bersyukur kita 3 atau 5 itu pasti kan ada yang satu hal yang favorit buat kita. Hari ini saya favorit nih IG Live dengan Penny. itu pencapaian terbaik saya senang banget gitu. Pasti itu akan saya tulis di pencapaian terbaik saya di akhir minggu saya. Itu. Biar kita bisa inget gitu loh. Oh, di antara hal-hal yang kita lakukan dengan baik, ternyata kita bisa membuat satu yang terbaik ya dari kita gitu. Itu yang membuat kita jadi positif dan semangat ya. Betul. Karena orang kan suka mikir, saya ini nggak bisa apa-apa gitu. Ya kenapa kamu pikir nggak bisa apa-apa? Karena kamu nggak mikir, kamu nggak punya yang terbaik gitu. Iya, betul. Coba kamu mikir, kita, dan kamu lah ya, kamu kesannya nunjuk kamu Penny. Ya misalnya kita harus pikir, kita ini baik gitu. Nah, ketika kita tulis, kita yang terbaik, pasti ya, di minggu depannya lagi kita pasti ada yang terbaik. Kita pasti ada sesuatu hal yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang saya alami gitu loh. Itu bukan hal, mungkin kalau saya sharing iman, sharing sesuatu yang terbaik saya itu suatu hal yang orang pikir nggak pikir itu, tapi terjadi ya seperti soft lens saya tadi gitu loh. Kedip. Hilang, kedip. Doa dulu ya, doa, terus kedip-kedip, tring, mas, jatuh gitu. Ya, akhirnya saya bisa melihat lagi yang satu burem padahal. Itu hal kecil tapi suatu hal yang sempurna buat saya. Padahal dalam hati, ya, benar. Iya, padahal dalam hati saya udah gini nih Penny. Wah, saya harus ke dokter mata nih, supaya mengambil soft lens saya yang ada di atas. Ya kan. Nah, ya terus yang keempat itu setiap bulan, kan kalau saya kan ada buku impian-impian. Saya itu biasanya kalau akhir tahun saya nulis tuh impian-impian. Biasa ada akhir bulan, udah mau akhir bulan, saya lihat lagi tuh impian saya. Yang udah ada 50 impian saya yang saya tulis. Terus saya pikir, saya lihat lagi yang mana sudah saya tercapai, ya kan. Terus saya isi lagi. Nah, kita harus setiap hari
coba lihat impian-impian yang sudah kita tulis, kita lihat lagi, lalu ada mau ditambahin nggak gitu. Atau jangan-jangan ada yang sudah terwujud ya? Iya, ada yang udah terwujud, kita centrang gitu kan. Terus kayak apa inilah gini, saya bulan Maret ini mau bikin challenge 90 hari IG Live, itu kan impian, ya nggak? Nah, ini kita harus tulis. Nah, saya membuat challenge 90 hari IG Live, gitu kan, seperti itu. Itu adalah impian. Kalau saya kan kebanyakan saya pengennya belinya Kebanyakannya beli ya, beli ini beli itu ya. enggak, saya tuh lagi mikir kalau kadang-kadang kalau lihat barang itu saya belum punya ungu yang apa ya, warna ungu apa ya barangnya belum saya punya ya. Seperti itu. Jadi saya harus, waduh sekarang kan gampang ya shopping bisa di online gitu kan. Oh, saya sekarang udah bisa gitu loh. Kalau dulu udah bisa ya? nyuruh-nyuruh. Jadi saya senang banget. Ungu, barang ungu apa? Udah go digital nih Mbak Betty ya. Jadi iya. Udah keren sekarang kita nih, Penny. Dari yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong seperti ini. Nah, itu keempat. Tadi dulu. Sebelum keempat nih kita ada pertanyaan nih. Tinggal satu lagi ya, nomor 5 ya. Iya. Coba sebelum nanti keburu lupa nih, ada yang nanya. Oh iya, ada yang nanya ya. Iya. Tadi siapa ya? Mungkin kita harus sapa dulu, Penny, teman-teman kita yang sudah hadir. Kita sapa dulu ya Mbak Betty ya. Ada Dupa Dilani, halo Lani. Ada Wenas, halo. Ada Cimeri, ada Bu Martia, halo Bu. Tadi udah ketemu di tempat Mbak Afong ya. Ketemu di sini lagi. Jangan bosan ya Bu sama kita berdua. Halo Kak Aziz. Ada juga Bu Safi, halo. Ya, ada Mbak Elina, Mbak Joanna, ada apa nih? Esenriandis. Oh, tadi juga nanti kita akan ulang lagi ya, Penny, tips-tips yang tadi saya kasih tahu. Mungkin kita akan sapa-sapa dulu. Ada pertanyaan? Bentar. Ya. Tadi katanya Cimeri, kalau saya nggak suka pakai soft lens, perlu perawatan lebih. Iya Cimeri, betul. Jangan pakai soft lens, nanti kayak saya ya, bisa nempel di atas. Iya, mending pakai kacamata aja ya. Itu kayak magic loh, Penny. Saya nggak bisa sulap ya, tapi magic gitu loh. Soft lens-nya udah nempel di sini, saya kedip-kedip dia bisa teng gitu. Padahal kok nggak, Penny ya, saya udah buka mata saya ya, udah saya udah gini-gini ya, nggak ada soft lens saya, nggak ada. Kenapa saya kedip-kedip dia bisa muncul kan? Habis berdoa soalnya tadi Mbak Betty. Kalau nggak berdoa tadi nggak turun juga tuh soft lens kali. Iya. Ini ada pertanyaan dari Kak Aziz ya. Benar sekali. Oh, bukan pertanyaan ternyata. Jurnal mingguan versi saya, deadline pekerjaan, dan catat jadwal webinar yang diikuti. Memang banyak Kak Aziz, webinarnya banyak sekali sepertinya ya. Kayaknya seneng banget ikut webinar ya. Itu bagus loh, Penny. Ikut webinar itu seperti memberikan positif buat kita. Betul. Jadi ikut webinar itu seperti kita kuliah lagi. Betul. Kayak pagi-pagi gitu saya seneng mendengarkan video gitu ya. Minimal 3 video. Jadi kalau sambil dengerin video anak saya lewat, saya bilang, diem ya, Mami lagi kuliah. Mantep kan? Nggak tahu S2, S3, S4, nggak tahu. Pokoknya lagi kuliah, dengerin orang ngomong, terus sambil catet yang penting, terus diterapkan di action. Tapi emang bener sih Mbak Betty, never stop learning. Jadi belajar itu tuh tidak terbatas umur ya. Jadi sampai umur kita berapapun tuh memang harus belajar gitu. Jadi kayak dulu sih kita belajar di kampus, sekolah gitu. Iya. Sekarang udah jadi ibu rumah tangga, ya mau nggak mau kita juga harus belajar dari media yang lain ya. Salah satunya dari benar. Video, dari webinar, dari mendengarkan YouTube juga mungkin YouTube, banyak yang positif juga di YouTube gitu. Jadi, karena media sosial itu sekarang yang paling tinggi itu, yang paling populer itu YouTube. Oh gitu Mbak. Yang saya sudah pelajari, karena besok saya mau ikut pendalaman iman
persaudaraan dalam dunia digital. Jadi saya banyak belajar, saya harus banyak belajar kan. Sebelum saya menyampaikan, saya harus banyak belajar dulu input buat saya. Ternyata media sosial yang paling populer itu adalah YouTube gitu. Dan saya kayaknya perlu belajar banyak bikin video yang menarik ya. Supaya Iya, bisa, bisa. Kamu kan guru kumon nih, Mbak Betty. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dibagikan dari kamu nih. Jadi benar. apa? Cuma ya Banyak itu, orang yang perlu itu gitu. cuma ya itu waktunya dulu ya. Harus Oke, dibagi-bagi lagi ya. sekarang yang kelima nih Penny. Boleh, boleh, boleh. 5 Iya. tips Iya, 5S. lima. Nah, 5S itu dalam setiap, kan tadi kan udah setiap hari, setiap minggu, sekarang setiap akhir tahun. Oke. Jadi kita jauh ya ke akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun, jadi kalau setiap hari kita udah tahu mau ngapain, setiap minggu mau ngapain, setiap bulan mau ngapain. Sekarang setiap akhir tahun coba dibuka, ditulis lagi refleksi dari awal tahun sampai akhir tahun. Coba refleksi. Adakah yang membuat kita jatuh, terus kita bisa bangkit lagi? Adakah yang membuat kita keajaiban-keajaiban yang membuat kita berada di suatu kegelapan tapi ada cahayanya gitu. Jadi itu adalah refleks yang bagus ya kalau kita menulis setiap hari. Terus kita baca lagi akhir tahun. Terus ternyata kita merasakan, waduh, ternyata banyak banget ya yang saya alami dalam 1 tahun gitu. Tulislah kata-kata tulislah yang bagus, yang buruk juga. Oh gitu. Kata-kata, karena yang buruk itu bisa bikin kita kuat lagi kan. Kalau kita yang baik-baik doang itu kita bukan manusia. Harus Karena kita berarti ya, harus iya, karena kita manusia pasti ada baik, pasti ada buruk. Biasanya saya suka nulis yang buruk, tapi gimana yang buruk itu bisa membangkitkan, memberikan saya kekuatan lagi gitu. Orang kelihatannya mungkin lihat saya senyum-senyum, happy gitu. Tapi pastilah saya itu setiap hari ada satu hal yang bikin saya kesel juga ada, yang bikin saya down juga ada, yang bikin saya stres. Kamu juga manusia lah ya. Iya, saya juga manusia gitu. Dan setelah kita refleksi, lalu kita tulislah resolusi untuk akhir tahun ke depan. Itu adalah tips saya 5S. Jadi 5, ulang lagi ya. Masuk nih. Nah, yang pertama itu, S pertama itu setiap hari buat jurnal harian. Buat jurnal harian itu untuk mingguan, Senin sampai Jumat. Karena kita aktif bekerja Senin sampai Jumat. Jadi jurnal harian itu bisa apa saja ya. Tadi yang kayak Bapak Aziz tadi ya, menulis webinar, menulis mau masak apa, mau bertemu orang siapa, mau meeting apa, terus mau bayar listrik, mau beli kebutuhan pokok, mau bayar uang sekolah, ya kan? Kita mau bikin konten apa ya nggak Penny? Itu saya tulis loh. Saya mau nulis mau bikin konten apa. Karena kita bikin konten itu kan termasuk kita kerja, ya kan? Terus yang kedua itu setiap hari coba tulis 3 sampai 5 rasa bersyukur kita setiap hari. Minimal 3 sampai 5. Terus terus yang ketiga setiap minggu coba buat pencapaian terbaik. Pencapaian terbaik kita Senin sampai Jumat. Ya kan? Pencapaian terbaik kita apa? Terus yang keempat, setiap bulan coba dilihat lagi impian-impian kita. Impian yang sudah kita tulis di akhir tahun, resolusi yang kita udah tulis di akhir tahun untuk tahun yang baru gitu, dilihat lagi impian-impian apa yang mau kita tambahkan atau impian-impian mana yang sudah terwujud gitu. Yang kelima yaitu setiap akhir tahun coba merenungkan kembali refleksi kita pada awal tahun sampai akhir tahun dan kemudian buat resolusi baru untuk tahun yang berikutnya. Itu 5 tips ini, 5S ini itu udah mencakup jurnal harian lah. Ditambah mungkin jurnal-jurnal yang lain ya kan, jurnal-jurnal itu kan banyak ya.
Jadi kalau Oke, Mbak misalnya Betty. orang bingung mau nulis apa ya seperti itu. Mbak Betty, ada yang share juga nih. Dari Wena, aku tulis rencana kegiatan di kalender meja. Oh, oke, nggak apa-apa juga. Nggak Oh apa-apa iya, ya. saya juga suka begitu. Oh ya, tulis juga ini yang mau ulang tahun siapa gitu. Saya suka tulis Hmm, tuh. Udah saya tulis Senin sampai betul ini. tuh. Besok kan tanggal 21, 22, 23. 23 ulang tahun adik saya. 24 Hmm. ulang tahun asisten saya Kalender kamu tulis. penuh dong ya, Mbak Betty ya. Oh iya, Ditulis kali semuanya tuh apa aja. tapi itu di kalender karena kalender itu kan ada di depan mata kita kan, di depan saya. Udah gitu kalau jurnal kan Paling ada di gampang buku. diambil ya. Betul. Heeh. Jurnal itu ada di buku, tapi itu juga saya tulis. Jadi setelah saya lihat besok saya pengen ucapin gitu Betul. atau mungkin mau kasih hadiah gitu. Saya kan suka Oke. kirim-kirim surprise seperti ya nggak Penny? Iya, betul betul. Wah, ini komunitas jalan-jalan udah merangkum nih buat temen-temen tuh. Bener Oh, banget tuh. Wah, top 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 komunitas jalan-jalan. Terus tadi kata komunitas jalan-jalan webinar itu memberikan ilmu dan pengetahuan lintas studi. Iya, bener banget. Bener banget. kalau komunitas Apalagi jalan-jalan berarti kan impiannya itu banyak ditulis tentang jalan-jalan. Jalan-jalannya mau iya kemana? betul tuh. Kalau saya kan nggak suka traveling gitu kan, ya suka lah kalau ada yang ngajak gitu. Kalau saya kan senangnya ketemu artis, jadi impian saya kan banyak kan Bener ketemu bener bener bener. artis. Jadi kalau kalau Tapi kan misalnya senang ketemu artis jalan-jalan juga ditulis, jalan-jalan itu, Mbak. oh iya. Jadi suka juga tuh jalan-jalan. Jalan-jalan ketemu artis gitu, Mbak. Jalan-jalan ketemu artis, tapi saya nggak tulis jalan-jalan kemananya, cuma saya Oh. tulisnya ketemu siapa, ketemu artis siapa. Kadang-kadang saya suka dengar lagu gitu, terus saya bilang, aduh saya pengen deh ketemu yang penyanyi lagu ini gitu. Terus saya tulis tuh impian saya, mudah-mudahan suatu saat saya ketemu dia nih, bisa ketemu gitu. Saya lagi pengen ketemu artis-artis film sih sebenarnya. Artis film. Iya, Siapa kebanyakan udah siapa? artis kayak Siapa? Richard Gere, Tom Cruise, terus Keanu Reeves. Iya 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 iya. Itu Kebanyakan kayak yang kemarin-kemarin itu penyanyi ya, penyanyi atau enggak nyanyi, iya. band gitu ya. Berarti kan ini ya, kamu senang banget tuh nonton konser. Teman-teman aku kasih tahu ya, Mbak Betty ini tuh senang banget nonton konser. Dia hampir kalau ada konser pasti selalu ikut kemana aja. Ada yang suka nonton konser nggak? Ya, di sini ada yang suka nonton konser nggak? Nah ini bisa temenan sama Mbak Betty nih. Kan selama pandemi ini nggak ada konser ya, kebanyakan konser online kayak gitu Mbak Betty. Kamu suka Nggak enak. nonton konser online juga nggak? Nggak pernah saya Enggak. nonton. Itu kalau nonton konser online itu kayak kita nonton di YouTube aja. Nggak enak. Hmm, Saya nggak itu enak ya? senengnya, saya itu senengnya dengar lagu itu kenceng gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Live Kenceng. gitu ya? Kalau misalnya YouTube biar udah penuh dengan speaker yang gede-gede kayak kurang kurang berasa gitu. Berasa ya? Terus saya senangnya ya kalau nonton konser itu paling depan. Padahal kalau paling depan itu speakernya kan kenceng banget. Sampai saya pernah ya nonton konser itu udah paling depan kenceng banget. Sampai keluar nonton konser kuping saya nggak nyala, nggak bisa denger. Nggak nyala lagi. Nggak bisa denger. Aduh ini kuping saya bener-bener loh. itu itu sebenarnya nggak bagus sih. Makanya saya coba menghindar. Asal jangan sering-sering aja ya. Iya benar. Cuma ya emang sih kalau suaranya kencang banget konser itu paling enak itu paling di belakang panggung. Maksudnya bukan di belakang panggung, di belakang agak agak jauhan lah. Agak jauh ya. Jadi kalau nonton konser itu ya saya kasih tips kalau misalnya paling depan itu enak. Tapi kalau udah nggak bisa dapat paling depan, janganlah di tengah-tengah deh ya. Maksudnya Kenapa, impit-impitan Mbak? gitu. Kenapa, Mbak? Nah, Kenapa, Mbak? nggak bisa joget, Ya. nggak bisa joget, Betul Penny. ternyata. Hmm. Jadi Oke. kalau saya nonton konser tuh beda banget deh kalau jadi guru ya. Guru kan diem, nggak bisa ngomong, diem gitu. Tapi kalau udah konser, saya bisa loncat-loncat.
Ya menikmati lah. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah kanan kiri nggak bisa, cuma bisa begini-gini kan. Nah kalau di belakang kan nggak ada orang gitu kan, nggak ada orang. Kita mau nggak ganggu loncat orang mau juga ya, nggak ganggu nggak orang ya. ganggu orang, iya. Jadi mau loncat-loncat terus mau happy mau tangannya gimana itu seneng banget lah seperti itu nonton konser. Betul, betul, betul. Betul, betul. Jadi buat teman-teman tuh yang mau nonton konser bareng boleh juga nih. Saya belum pernah nih jujur aja nonton konser sama Mbak Betty, tapi kapan-kapan mudah-mudahan ya bisa ya Mbak Betty ya. Iya betul Yang live betul ya. Penny. Kalau yang online kayaknya kurang apa lah ya, Iya nggak resep gitu. ada satu apa ya satu Nggak dapat suasananya ya. Kadang kita nonton konser itu apa ya, sama kayak nonton bola gitu, beda banget iya nonton benar bola di TV sama nonton di stadion kan. iya Itu kita benar bisa berasa apa ya, euforianya kan iya, 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 euforianya itu gitu lihat berasa. orang lihat sebelah kita nyanyi kita ikut nyanyi Iya, lihat sebelah kita joget ikut betul, joget ya kan. betul, betul, Terus suasananya nggak dapet. kita mau nyanyi kenceng-kenceng ya sebelah juga nggak bakal nggak bakal ngomelin kita gitu loh. Karena ini kan konser gitu Iya, loh. bener, bener, bener. Nonton konser live seru, iya, seruan live emang Wen. Apa kalau online itu kalau saya juga ngerasanya ya kayak nonton YouTube aja ya gitu, meskipun Benar, udah benar. kita ciptain suasana yang speaker gede atau enggak ini suasananya enak, tapi tetap aja kayak nonton YouTube ya, berasanya sih kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman seneng sesuatu apa ya ditulis aja gitu. Itu adalah suatu apa ya impian yang bisa kita tulis. Kalau saya itu kan memang suka nonton konser, jadi saya tulis konser-konser yang ingin saya nonton gitu. Betul. Kalau teman-teman senengnya masak, ya nulisnya masak, mau masak apa, mau belajar bikin apa seperti itu. Apabila tercapai kan jadinya itu adalah suatu pencapaian terbaik ya buat teman-teman. Betul, betul, betul. Terus Jadi pelajaran juga tuh. ya terus kalau bisa kalau dalam menulis jurnal itu coba tips yang lain lagi ya coba menulis setiap hari. Betul. Jadi ada suatu apa ya satu yang saya baca itu menulis atau mengetik. Kamu senang menulis atau mengetik? Kalau menulis itu kan di buku, mengetik itu kan di HP. Jadi sekarang itu banyak orang yang nggak senang menulis, tapi senang mengetik gitu kan. Karena lebih simpel ya, karena bawa di HP gitu. Ternyata menulis itu bisa ini loh, memberikan kita daya ingat. Menulis, benar banget. menulis jadi mengingat ya, menulis kita ingat. Terus mempertajam lah ingatan kita. Betul, betul. Terus kalau bisa kalau untuk menulis itu disiapin pen sama apa ya buku setiap hari ada di tas. Jadi kalau misalnya kayak kita mau bikin buku cerita seperti itu kan bisa kita tuangin di buku. Kalau saya nggak seneng sih ya nulis di HP gitu ya. Kalau kamu senangnya gimana Penny? Mengetik atau kebetulan dua-duanya. Kalau bisa dibilang itu seimbang ya, maksudnya kecuali 50, mungkin ini ya 50-50. Ya mungkin kecuali kalau kita bawa tasnya kecil. Saya selalu bawa buku dan pulpen di tas saya kemana aja. Jadi di dompet saya juga ada buku, di tas saya juga ada buku. Jadi emang udah dari zaman dulu ya. Jadi tapi kalau suruh pilih antara menulis dan mengetik, saya lebih prefer menulis, Mbak Betty. Iya benar. Saya juga senang menulis. Jadi kemanapun saya pasti bawa itu buku dan pulpen untuk menulis. Jadi kebanyakan karena saya tipenya tipe suka menggerakkan tangan mungkin ya. Jadi apa yang ya sama kayak kamu juga, namanya juga ibu-ibu ya. Apa yang habis atau apa langsung catat gitu. Kadang-kadang kalau nggak disiapin gitu nanti lupa gitu Mbak Betty. Jadi memang saya selalu menyiapkan buku dan pulpen entah di dompet entah di tas pasti ada gitu. Iya betul.
biar nggak lupa. Tapi nggak usah lewat buku pun, kita juga bisa nulis di bagian manapun. Saya ini orangnya tipe yang sayang buang barang, tapi saya nggak senang simpan-simpan barang. Jadi seperti kamu tahu kan, kayak struk-struk gitu yang dari supermarket kayak gitu-gitu, struk kan di belakangnya masih ada kertas kosong. Itu bisa di staples ya, dikumpulin, saya kumpulin, terus saya staples. Itu bisa buat kita nulis, itu bisa kita taruh di dompet atau di HP gitu kan, HP yang ada selipan gitu. Bawa pen udah pasti. Jadi apa yang kita bisa tulis di situ. Kadang-kadang kita kalau tulis di HP pun kita suka lupa juga ya. Tapi kalau di kertas itu saya seneng aja. Saya seneng aja nulis di kertas. Sambil masak terus saya tulis ada kertas di samping saya, terus lupa apa saya tulis. Ya kalau apa ya, nggak menulis itu kan apa yang kita ingat ya kita tulis gitu kan. Betul. Menulis itu bisa setiap saat gitu loh. Arti menulis jurnal itu bukan kita harus menulis kata-kata yang bagus gitu. Bukan seperti itu. Jadi menulis apa saja, menulis apa yang ada di hati kita lah. Bukan di hati kita juga, apa yang ada di pikiran kita gitu. Betul. Ya kan? Dari Wena ada ini nih. Kalian lakukan menulis pengeluaran harian kah? Iya. Kalau saya iya. Iya. Sebagai ibu-ibu, mak-mak, iya. Tapi saya nggak terlalu ribet gitu ya menulis yang sampai 500 perak, enggak seperti itu sih. Iya, maksudnya yang kita pengeluaran misalnya uang sekolah, terus belanjaan sehari-hari seperti itu ya pasti itu tulis. Ada biasanya arus kalau kasnya dari ya. pasar nih, pasti dari pasar ya, kan gitu. Biar kelihatan, oh belanjanya tadi banyak juga kayak gitu. Kalau dari pasar itu jangan bawa duit banyak-banyak, Penny. Betul. Nanti habis soalnya. harus bawa segitu aja gitu, benar. Jadi bawa misalnya 200.000, ya bawa 200.000. Terus ditulislah mau belanja apa, jangan sampai kita sampai pasar mau belanja ini itu. Jadi kalau saya ke pasar itu saya udah tulis di kertas saya mau belanja apa aja, ikan, ini sayur apa. Jadi saya cepet banget. Jadi sudah tahu gini ya, mau ke pasar beli sayur ke sini, terus beli ayam, terus beli udang, beli daging, udah tahu kan tempat-tempatnya. Habis itu pulang. Sampai supir saya kadang-kadang, ibu cepet banget ya udah belanjanya, karena saya udah tahu saya mau beli apa aja, saya udah tahu seperti itu. Betul. Sama juga ke supermarket ya kan. Supermarket juga gitu. Cuma kadang-kadang kan ke supermarket itu kan kita nggak tahu ya letak-letaknya di mana gitu kan. Kalau misalnya supermarket yang kita nggak tahu, tapi kalau supermarket yang kita tahu kan cepet ya. Seperti itu. Itu mengurangi pengeluaran kita gitu teman-teman. Iya, betul. Sama waktu juga ya, jadi bisa cepet. Iya, betul. Mungkin mau disapa lagi teman-teman yang lain yang sudah hadir. Ada yang baru lagi nggak ya? Ada Mbak Selfie, halo. Yang lain tadi udah. Ada Pau, halo. Pau. Kalau misalnya teman-teman yang senang menulis atau bingung mau menulis jurnal apa, bisa ikut workshop saya besok hari Senin. Iya, betul. Besok kebetulan Mbak Betty ini bikin workshop Dream Journal. Jadi buat teman-teman yang mau mulai menulis jurnal, bisa mulai. Nanti bisa coba. Nanti saya akan kasih apa ya? Kalau saya itu kan kita nggak mungkin ya kita melakukan kita ngomong tapi kita tidak melakukan. Gitu kan. Kalau saya udah menulis jurnal dari kecil, dari masih SD gitu kan. Terus waktu masih SD itu saya nulisnya ya namanya anak-anak ya. Saya itu senang nulis, suka kirimin teman-teman gitu, suruh isi diary gitu yang tulisan nama, kelas, hobi, cita-cita. Kata-kata mutiara. Itu saya lengkap loh. Dari teman siapa gitu, saya seneng gitu kan. Terus SMP juga nama, kelas, hobi, kata mutiara. Seperti itu. Itu adalah jurnal saya. Terus keseharian saya waktu SD itu keseharian saya. Seharian saya itu biasanya karena saya seneng
sama satu artis idola saya. Jadi jurnal saya itu penuh dengan artis idola saya itu. termasuk yang ini yang suka-suka sama saya gitu, cowok-cowok yang suka sama saya suka. Album kenangan katanya Wena. Nanti kalau udah Mbak Betty apa banyak kuliah, albumnya. iya, udah kuliah itu saya suka ini nulis surat. Dulu itu saya seneng loh nulis surat ke pacar gitu ya. Saya itu nggak pintar ngomong, jadi saya seneng nulis. Jadi saya seneng kalau daripada saya utarakan lewat ngomong gitu, mendingan saya tulis surat aja gitu. Jadi pacar saya itu banyak tuh surat-surat. Pacar saya yang sekarang jadi suami ya. Itu banyak banget surat. Karena kita pacaran 8 tahun, jadi surat-surat saya ke dia tuh banyak banget. Nah, setelah punya anak, saya punya diary jurnal buat anak-anak saya gitu. Anak saya jadi saya ada ini diary anak saya yang cowok kebetulan. Jadi saya tulis di sini buku diary part 1. Jadi bagian 1 yang ditulis khusus oleh mami dari umur 0 bulan sampai 8 tahun. jadi buku ini bagian 1 ketika anak saya umur 0 bulan sampai 8 tahun. jadi ini awalnya ya. Ini anak saya tulisin lahir jam berapa, panjangnya berapa, beratnya berapa. Jadi saya tulis ini awalnya. Jadi anak saya. Jadi sampai yang dia waktu lahir pun ada nih fotonya. Bener ya, kamu tuh konsisten banget ya. Terus ini mulai ini Kenichi, anak saya Kenichi lahir tanggal berapa, nama lengkapnya dia. Terus saya kasih tahu nama dia saya ambil dari mana. Itu saya tulisnya rapi ya. Iya, kamu bagus banget, Pak. Tapi udah belakang-belakang ada tulisannya jelek juga Penny. jadi banyak. Saya buru-buru. Iya, karena anak saya 2. Terus saya juga ada ya cerita gitu, misalnya saya ke Solo gitu ya, misalnya kemana. Saya tulis perjalanan kita. Ini Juli 2013. Jadi saya tulis kita ke Solo, kita kemana, nginep di hotel apa, terus kita kemana, perjalanannya berapa. Terus saya tulisin. Jadi ketika dia baca lagi, dia kayak baca buku cerita tentang diri dia gitu. Terus ketika saya baca lagi pun, saya jadi apa ya, mengulang ya kisah-kisah lama. Memanggil kembali ingatan ya. Iya, jadi saya seneng banget gitu. Ya mungkin teman-teman yang baru punya anak itu boleh dimulai. Kalau ngomongin kayak ginian sama Mbak Betty itu nggak ada habisnya ya. Jadi 1 jam nggak cukup ya Mbak Betty. Tapi kayaknya kita mesti udahan nih, udah mau maghrib. Oh, udah 1 jam ya? Ini udah mau 1 jam loh Mbak Betty. Udah mau maghrib. Jadi buat teman-teman ya yang mau ketemu lagi sama Miss Betty, mau belajar banyak tentang jurnal dan bagaimana konsisten membuat jurnal, bisa ikutan besok Senin workshop Dream Journalnya Mbak Betty jam 7 malam. Jadi kalau teman-teman ada waktunya kosong nih besok, bisa DM aja ke Mbak Betty di Betty Luciawati IG-nya, atau juga bisa nanti tanya ke DM saya. Penny ya. Bisa juga tanya ke saya, nanti saya daftarkan untuk workshop Mbak Betty. Mbak Betty, terima kasih banyak ya. Sama-sama Penny. Tidak terasa Penny udah ngomong 2 jam dia. Iya nih. Hebat banget Penny. Hebat banget Penny. Terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah hadir di sini, dari yang tadi di jam 4, ada juga yang kesini juga. Terima kasih ya. Semangat selalu ya teman-teman. Semoga menginspirasi, semangat selalu. Semoga sehat selalu juga teman-teman, stay safe, stay healthy. Buat teman-teman yang kurang enak badan juga, semoga cepat sehat juga. Saya doakan selalu teman-teman sehat, semangat. Betul. Kita lanjut minggu depan dengan penuh semangat. Karena minggu depan sudah akhir bulan, kita mulai dengan semangat baru, mudah-mudahan semua impian tercapai. Amin.
Amin. Terima kasih ya Mbak Betty. Terima Ya, kasih sama-sama teman-teman. Penny. Kita Sudah pada bertemu hadir pada lagi. hari ini. Bertemu lagi besok. Besok kebetulan jam 2 lagi. Ini kasus spesial ya, jam 5. Besok saya undang Mbak Atin, Mbak Betty. Oke. Datang ya besok ya. Oke. Hadir ya. Terima kasih Penny. Oke. Sampai ketemu jumpa. besok jam 2 di IG Live-nya Penny Wulandari 626. Jangan lupa Terima follow kasih, Mbak IG-nya. Betty. Oke. Iya. Bye-bye Penny. Bye. Sampai Thank you, ketemu. teman-teman ya. Bye. Bye.